meneruskan pengajian kita Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nawawi Ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid dharain. Masih meneruskan bab kasratut turuq bi bayani kasrati turukil khair. Ya, bab yang masih menerangkan tentang banyaknya ya jalan menuju kebaikan. Rawahu Muslim aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa salasimi'ati mafsilin faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas aw syauqatan aw azman an tariqin nas aw amara bima'rufin aw naha an munkarin adada sittina wa salasimi'ati fa innahu yumsi yawma idzin faqad zahzaha nafsahu 'anil nar. Satu riwayat dari Imam Muslim dari ibu kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bersabda, innahu khuliqa kullu insanin bin mandi adam ala sittina wa salasami'atin wa salatimi'ati mafsalin. Bahwa setiap manusia itu diciptakan setiap makhluk dari manusia itu ada 360 mafsilin, 360 sendi. Nah, ini kita sudah sampaikan waktu itu. Jadi kita tuh ada kecil dan besarnya nih. Seluruh tubuh kita itu ada 360 sendi. Yang kecil, yang gede itu kalau dihitung semuanya 360. Nah, dalam riwayat yang sebelumnya yang pernah kita bahas, kita sampaikan hadisnya, itu yang setiap hari itu yang setiap hari harus kita keluarkan sedekah sunnahnya 300 itu. Yang setiap harinya itu harus kita keluarkan sedekah sunnahnya. Kulla yaumin matala'atis syamsu, setiap matahari terbit ada 360 sendi yang harus kita keluarkan sedekahnya secara sunnah. Ingat, secara sunnah. Selanjutnya, paman kabbarallah. Rasulullah yang pertama, siapa yang bertakbir kepada Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya banyakin aja. Yang begitu-begitu tuh zikiran-zikiran kecil, biasa, tapi punya nilai yang gede banget, besar banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah mulai belajar, setiap zikir yang kita ucapkan itu harus kita pahami. Saat sudah kita pahami ini akan gampang dan akan mudah untuk direnungi. Nah, kalau setiap bacaan, zikiran kita pahami, kita renungi, ini nama bacaan yang akan bisa nambahin keyakinan sama kita. Menambahkan keyakinan. Nah, itulah yang Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahui zikir Allah itu nenangin. Nah, zikir yang model kayak begitu, yang dia paham artinya, ya, yang dia renungin, nah, itu la ilaha illallah. Faman kabbarallah, siapa orang yang takbir, subhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa hamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Wa sabbahallah wa hallalallah, dan kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah.
Wa sabbahallah, dan kemudian dia mengucapkan subhanallah. Atau yang biasa kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wastaghfara. Habis itu dia istighfar. Ingetin urutannya nih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu astagfirullah. Ingetin tuh. Untuk zikirannya sampai di situ. Kemudian wa azala hajaran an tariqin nas. Kemudian dia berusaha mindahin batu, paku, atau apapun gangguan di jalan yang biasa dilewati oleh masyarakat. Sifatnya mau batu, mau paku, mau apa yang sekiranya jadi gangguan yang bisa membahayakan yang lewat, yang naik motor, yang mobil. Wa azala hajaran. Nah, itu dia berusaha singkirkan. Nah, kalau kita nggak nemu batu, nggak nemu apa, itu kan nggak nemu paku. Pokoknya apapun yang kita lihat di jalan yang itu bisa membahayakan orang, nah itu harus kita singkirkan. Itu artinya. Jadi jangan diartiinnya batu doang. Pokoknya apapun bentuk ujian, bentuk gangguan. Apapun bentuk gangguan yang bisa mengganggu yang lewat, yang naik motor, yang mobil, ganggu binatang, ganggu apa saja yang bisa mengganggu, ya itu kita azal, kita singkirkan. Au syaukatan, atau duri, au azman, atau tulang, ya, antariqin nas, dari jalan yang biasa dilewati orang. Jadi apapun gangguan-gangguan yang bisa mengganggu kelancaran, mau di jalan kecil, jalan biasa kecil, jalan gede biasa, pokoknya di jalan yang biasa dilewati oleh banyak orang. Au amara bima'rufin, dan dia senantiasa mengajak kepada kebaikan. Tiap pagi itu kita ada aja lah status kita yang ngajak orang kepada kebaikan. Oh, yang ngaji yuk. Oh, siap-siap Jumat yuk. Yo baca Al-Kahfi nih Jumat, yo berbanyak salawat. Atau dia buat status innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo berselawat. Pokoknya apapun bentuk ajakan dia untuk sebuah kebaikan, namanya amar bima'ruf. Dia mengajak kepada kebaikan. Au naha an munkarin, atau dia cegah daripada kemunkaran. Pokoknya nggak ada kebaikan kecuali dia serukan, nggak ada kemunkaran kecuali dia katakan munkar. Ini jangan dikerjain nih, munkar. Dan sekarang kondisi dan keadaan kita itu lebih memudahkan untuk melakukan ini. Ya, kalau zaman dulu kita agak repot, nggak ada status medsos. Kalau sekarang banyak. Jadi kalau dulu ngajak orang kudu teriak-teriak kita. Woi sholat subuh yo, gitu kan? Kalau sekarang nggak perlu, taruh aja di status kita. Ya sholat subuh yo ngaji. Taruh aja di status kita, woi jangan gibah ya, haram. Itu udah nahyun an munkarin, udah nyegah seseorang untuk melakukan munkar. Ya saat kita bisa mengajak kepada kebaikan, dan kebaikan yang kita ajak ini mencegah dia dari kemunkaran, itu juga udah termasuk dua paket. Au amara bima'ruf, dia melaksanakan mengajak kepada kebaikan. Wa naha an munkar, dia cegah daripada kemunkaran. Ya siapapun yang dia lihat, yang didengar, yang di teman, yang di keluarga, yang di anak, gitu. Nah, amar ma'ruf atau nahi munkar ini tidak disyaratkan yang kita ajak untuk kebaikan, yang kita larang untuk satu kemunkaran
enggak jadi syarat dia harus ngikut, dia harus nurut, harus taat, enggak. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban kita. Adapun orang yang kita ajak kebaikan, yang kita larang kemunkaran, ya enggak harus ikut kita. Enggak harus ikut. Karena bicara dia ikut atau tidak itu kembalinya urusan dia dengan Allah. Nah, kita urusannya Allah sudah melaksanakan kewajiban. Nah, makanya pelaksanaan ini pertama ya secara urut kita dulu mantepin. Contohin, kita dulu mantepin. Kita dulu contohin. Kalau menyuruh anak bini kita itu sholat, kita dulu sholat. Kita dulu. Karena nggak akan baik ya kalau seseorang memerintahkan kebaikan tapi dia nggak melaksanakan. Nggak boleh seperti itu. Walaupun untuk ngajak seseorang kepada kebenaran, mencegah seseorang dari kemunkaran, dia juga nggak kudu dulu benar secara aturan. Tapi akankah lebih baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, ya bahwa kita harus memulai diri kita dulu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini pimpinan bagi orang yang bertakwa. Iya, bagaimana kita bisa jadi pimpinan orang-orang benar kalau kita kagak benar? Maka semuanya an-nabda bi anfusina awalan. Kita harus lebih dulu memulai dari diri kita. Dari sekarang, apa yang pengen kita iniin? Jadi diri kita dulu. Nah, kalau diri kita udah mantap, itu biasanya kalau kita nyuruh, kita ngajak, insya Allah keluarnya dari hati. Keluarnya dari hati. Nah, pengertian keluarnya dari hati ikhlas. Ikhlas. Tapi ini pun tidak menghalangi seseorang yang masih belum benar, yang belum bisa ngamalin, tapi dia ngajak, itu juga nggak menghalangi dia ikhlas. Ada kita punya teman, dia masih belum bisa sholat jamaah. Tapi kalau ketemu kita, ayo dong, usahakan sholat jamaah subuh. Tapi dia belum bisa. Ikhlas dia bilangnya, itu baik banget. Makanya ulama itu sepakat. Untuk melakukan amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan, wa naha 'anil munkar, mencegah daripada keburukan, enggak disyaratkan dia harus benar. Tidak disyaratkan dia harus benar. Tapi selayaknya, seabdolnya, sebagusnya, ya, sepantasnya kalau ngajak orang paling kagak dia harus sudah lebih dulu benar. Itu abdolnya seperti itu. Nah, terus apa tadi tuh? Nah, ini dihitung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Azala mindain segala yang mengganggu di jalan. Dia ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang, baik keluarganya, anak istrinya, tetangga saudaranya, ya, diajak kepada kebenaran, dia serukan, dia larang mereka keluarga, ya, mulai dari dirinya, keluarga, anak istri, tetangga saudaranya daripada kemunkaran. Ada sitina wasalati mi'ati. Maka itu kalau udah dihitung itu semuanya itu seukuran 360. Berarti takbirnya itu nggak boleh sekali. Mindain segala gangguan di jalan, amar ma'ruf nahi munkar 3. Nah, berarti takbirnya yang banyak. Takbirnya yang banyak. Fa innahu yumsi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Maka saat itu dia sudah dianggap hari itu dia sudah dianggap telah menyelamatkan dirinya dari neraka jahanam. Ini yang bisa ngelakuin ini nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Ntar jalan dari sini, ini ada batu, berhenti dulu. Ini ada orang buang sampah di tengah jalan itu kan, berhenti dulu. Pindahin. Tapi lihat dulu tuh sampah, ntar duit lagi. Kalau duit ambil Kang Udin. Namanya luqotoh. Jadi kalau kita bisa zikir, itu luar biasa. Nah, maka inilah yang sering kita sampaikan. Sekedar bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Dia bikin status ngajak orang, dia larang
dirinya, keluarga untuk melakukan munkar, segitu aja, itu udah bisa mengcover 360 yang harus kita keluarkan saat itu. Artinya, bacaan segitu aja Pak, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, amar ma'ruf nahi munkar, itu udah bisa nyelamatin 360 sendi kita. Mananya apa? Kita udah bisa menyelamatkan 360 sendi di diri kita, artinya kita sudah bisa menyelamatkan diri kita dari panasnya neraka jahanam. Timbang segitu aja kita bisa masuk surga. Berat apa enggak? Kagak ada beratnya Pak, enteng banget. Maka wajar nanti yang paling banyak di surga itu umat Sayyidina Muhammad. Tapi yang nurut sama Rasulullah, yang iya, yang nurut, yang mau, yang taat sama Rasul, baru masuk surga. Kalau enggak, mah enggak. Kalau kagak mah kagak, kan kata Rasulullah, seluruh umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau. Nah, sahabat bingung ya. Nah, memang ada Rasulullah yang kagak mau masuk surga? Ada. Kata Nabi, siapa? Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat sama aku, ngikutin aku, dia masuk surga. Wa man asani dakhalan nar. Yang enggak mau ngikutin aku, neraka. Berarti yang masuk surga mah yang salat subuh jamaah, yang sedekah. Amin. Lah iya, kalau yang agak sembahyang mah, kalau gimana masuk surga? Bener kagak? Lah iya. Ya tapi kan nanti dapat syafaat. Iya dapat syafaat, tapi lu digecek dulu di neraka. Mau begitu? Jangan Pak, nauzubillahi min zalik. Sehari di neraka 500 sampai 1000 tahun. Jangan, biarin gue mah diseksa dulu, ntar gue dapat syafaat Nabi. Ya Allah Pak, jangan Pak. Nabi udah bilangin, Nabi udah ingetin, Nabi udah kasih tahu kabar mendatang tentang azab yang Allah siapkan di neraka jahanam. Jadi jangan punya pikiran berani ngelanggar, terus bilangnya nggak apa-apa lah, biar masuk neraka, yang penting ntar juga masuk surga juga, kan kita umat Rasul. Jangan Pak. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min. Jangan. Ya Allah, masukkan kami dalam rahmat-Mu, dalam surga-Mu ya Allah, tanpa harus melewati azab lebih dahulu. Jangan. Langsung aja dimudahin, tahu-tahu pas melek ya di hari kebangkitan udah langsung kagak pakai di mahsyar lagi, langsung ke surga aja, udah gitu aja, udah mintanya sama Allah. Ya, jangan pakai biarin dah diazab dulu. Ya 2 hari aja 2000 tahun. Kita baru 2025 nih, Pak. Dari zaman Nabi Isa lah kasarnya. Atau 5000 kurang lebih dari zaman Sayyidina Adam. Itu baru 2 hari setengah umur akhirat. Itu kalau hitung-hitungannya ya Pak, hitung-hitungan waktunya. Ya tapi kalau hitungan di neraka itu, kenapa ada bahasa khalidan fiha, kekal? Lah iya Pak, hitungannya bukan hitungan dunia. Orang di penjara 5 tahun, 10 tahun itu ya bentar, gitu, terus gak keluar kan gitu kan. Lah kalau di sana kagak ada keluar, ya kagak ada ujungnya. Pembuangatan lama. Ya bayangin aja, dia jalanin berapa? Seminggu. Atau dia jalanin penjara berapa? 2 hari. Lah 2 hari berarti 2000 tahun. 2000 tahun Pak. Di sini ada yang umurnya 2000 tahun. Bener gak? Lama gak itu? Nauzubillah ya min zalik. Makanya yang ngikutin Nabi, dia masuk surga. Yang maksiat, agak lah. Nggak ada urus-urusan. Allah punya kebijakan. Jadi kalau kebijakan ini itu kebijakan Allah. Nabi pun memiliki wewenang itu setelah diizinkan oleh Allah. Jadi jangan ngerasa dekat sama Nabi tapi ajaran Allah dilanggar. Merasa nih kalau udah deket banget sama Nabi gitu kan. Wah, sholawatnya rajin. Tapi sembayangnya bocor, bobol, sedekahnya payah, maksiatnya jalan. Karena dia ngandel sholawat, dia ngerasa, oh gue bakalan selamat. Itu namanya ngayal. Mana ada orang masuk surga ngayal? Kan banyak orang Pak zaman sekarang begitu. Maulid sono dia datang, maulid sini dia datang, sembayang mah biasa aja. Harapannya apa? Ya udah sholawat mulu, pasti masuk surga lah, Rasulullah kenal. Tapi giliran Jumat dia mancing. Iya sedekah ya, biasa kagak sedekah. Sembayang ya kagak. Pengennya masuk surga hanya dengan sekedar sholat
Salawat lah bagaimana? Ya kan nanti ditimbang Pak, ditimbang. Salawat bener lah anggap sampai, ya sampai. Udah kan banyak pahalanya. Terus sholat kagak, ya dikurangin habis semuanya. Jangan Pak, jangan. Jangan tertipu. Semuanya kita perbaiki sehingga pada waktunya Allah ridho kepada kita. Amin. Ya, dan kita dapat syafaatnya Nabi. Jangan diartiin terlalu gampang. Jangan diartikan terlalu gampang, Pak. Kalau terlalu gampang, umat ini jadinya banyak lalainya. Iya. Jadi dia zina juga nggak jadi masalah. Yang penting gue maulid. Saya coba dah. Kalau kayak gitu kan rusak Pak Islam kita jadinya. Iya. Gue mau pokoknya sholawat. Gue mau zina kayak mau apa. Yang penting sholawat. Lah gimana urusannya? Justru kalau dia sholawatnya bener nggak bakal zina. Kalau dia sholawatnya benar, berarti dia semakin taat sama Nabi. Orang kalau sholawatnya benar, Pak, khusyuk bukan karena tujuan apa-apa, itu pasti akan mengenalkan dirinya terus kepada Nabi. Itu pengaruhnya nanti dia semakin takut sama Allah dan semakin semangat melaksanakan apa yang dicontohkan Nabi. Itu tandanya, Pak. Makanya lihat sahabat. Sahabat itu dari sekian banyak nggak ada yang sholawatnya itu banyakin di mulut. Hanya paling beberapa sahabat yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, aku jadikan sholawat kepada engkau seluruh hari aku. Kata Nabi, iya bagus, diampunin dosa kamu, dihilangin gelisah kamu, dan ditunaikan segala hajat kamu. Apakah seluruh sahabat seperti itu? Enggak. Seluruh sahabat bukan sholawatnya bukan di mulut, tapi apa? Udah di sini Nabi. Udah di sini Nabi. Maka kayak Sayyidina Abu Bakar itu, dikit-dikit aku kangen sama Rasul. Lah orang mah kagak bakal bisa kangen Pak sama orang kalau tuh orang kagak ada di sini, bener kagak? Kita makan kangen sama Nabi kagak, omongan doang mulut. Kalau kita bener kangen tuh Pak nangis Pak kita di sini. Kayak kita kangen sama anak sama bini itu begitu. Ini kan kagak, kok aku kangen dengan Rasulullah, mulut. Mulut itu mah mulut juga siapa juga bisa. Kalau dari sini mah Pak, itu kayak level-level sahabat tuh. Ya kalau kangen sama Nabi memang benar-benar kangen karena di sini Sayyidina Bilal kagak bisa mau ngapa-ngapain, apa azan dia nggak mau karena keingetan Nabi. Kok keingetan Nabi lah? Iya, Nabi itu ya udah nggak ada yang paling dekat di hatinya daripada Nabi. Nah, gitu seharusnya Pak. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Thank you.